Yang lain udah siap belum? Ayo. Yuk, on cam semuanya. Bebas. Udah siap? Nurlita belum masuk, Nurlita. Siap belum? Mulai aja. Ada? Nurlita belum ada ya? Di record, Chan. Pak Bon, di record. Mat, Ih, remote kurang. Nah, Ya. Salah lagi pak. remote. Remote. Bon. Ini Nurlita kemana? Oh di mana? Oh ke Terus siap belum, nak? Itu Tinggal like nah. kedapnya Like. cuma Ya udah dimulai aja ya semuanya. Bun, ACC dulu itu si Nurlita. Di sininya nggak ada ACC dari Nurlita, nggak masuk. Yuk mulai ya, udah mau 10:30. Bon yang di record. Nak, kedengaran kan, nak? Siap ya, dimulai ya. Sok, udah di record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai
pendidikan keterampilan. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Yuni Indrayani SPD MPD, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk bisa memulai presentasi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa kumpul dalam acara presentasi hari ini. Untuk mempercepat waktu, saya akan memulai materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Nurlita, karena Nurlita ini belum hadir. Jadi di sini saya akan membacakannya. Itu terkait KD ya. Nah, di sini ada tabel 2,1 itu terdapat KI dan KD. Nah, KI di sini yaitu keterampilan. Nah, di sini KI-nya itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Selain itu, KD-nya itu terdapat 2, yaitu 1, mengetahui karya seni rupa, teknik tempel, 2, yaitu membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mosaik. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Saudara Iswan, mengenai peta konsep. Saudara Iswan, saya persilahkan. Baik. Terima kasih pada moderator. Di sini ada konsep SBDP kurikulum 2013. Iswan, Ya ini. Salah. Iswan. Ya, karena di sini Iswan sedang mengalami audio kesalahan teknis, dilanjutkan oleh Saudari Syifa dan Fahri. Lanjut ke slide 3, yaitu pengertian kurtilas. Kepada Syifa dan Fahri, Fikri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya dari terintegrasi ini adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, konsep, dan topik baik dalam bentuk within single disciplines atau across learners. Jadi kurikulum 2013 itu ialah kurikulum yang terpadu sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan kepada Saudari Fikri. Baik.
Baik, terima kasih kepada Saudari Nursipa Paradila. Izin berbicara, Bu Moderator, lanjutkan materi mengenai pengertian masih yang tadi, masih di pengertian kurikulum 2013. Ya, jadi kurikulum 2013 lebih ditekankan pada karakter ya, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetisi, kita semua berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakat yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan global. Hal ini memungkinkan jika implementasi kurikulum 2013 betul-betul dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Saudari Siva dan Fikri yang telah menjelaskan materi mengenai slide tersebut. Selanjutnya yaitu materi yang akan disajikan oleh Saudari Ana. Kepada Ana saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar KD SPDP kelas 4. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ana yang telah membacakan hasil materinya. Dilanjut kepada materi selanjutnya yaitu oleh Saudari Desinta. Kepada Desinta saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian seni budaya dan prakarya. Pembelajaran seni budaya dan prakarya yang biasa disingkat dengan SBDP yang ada di sekolah dasar adalah salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak. Menurut Standar Pendidikan Nasional, SBDP dibagi menjadi 3 macam, yaitu seni musik, seni rupa, dan seni tari. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Pujasworo tahun 1982 halaman 61, tari adalah suatu bentuk pernyataan imajinatif yang tertuang melalui kesatuan simbol-simbol gerak, ruang, dan waktu. Sementara kepaduan antara pola imajinatif dengan pola kasat mata dapat dikatakan sebagai bentuk ekspresi jiwa sekaligus merupakan bentuk penyataan dari gerak, ruang, dan waktu yang dihadirkan atau disajikan dalam sebuah satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, mata pelajaran SBDP itu wajib disampaikan dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Selain itu, sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan paling mendasar yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena menjadi landasan bagi pendidikan di tingkat selanjutnya. Pendidikan di sekolah dasar mampu membekali siswanya dengan nilai, sikap, dan kemampuan dasar agar peserta didik bisa berkembang menjadi lebih baik. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Desinta yang telah membacakan hasil materinya. Dilanjutkan yaitu kepada materi fungsi dan tujuan SBDP yang dibacakan oleh Mirna. Kepada Mirna saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan SBDP. Nah, pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan memiliki peranan yang sangat penting di antaranya yaitu untuk menanamkan nilai-nilai kependidikan pada peserta didik. Nah, pembelajaran seni budaya dan keterampilan di sekolah dapat membantu siswa untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Rohidi mengungkapkan bahwa seni sebagai media dalam pendidikan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Sehingga dengan adanya pembelajaran seni budaya dan keterampilan ini, peserta didik dapat mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan keinginan serta daya tarik mereka terhadap pembelajaran ini. Mereka dapat berkarya secara bebas, kreatif, kritis, dan inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mirna yang telah membacakan hasil materinya. Dilanjut yaitu mengenai manfaat SBDP yang akan dibacakan oleh Saudari Alia. Kepada Alia saya persilahkan. Baik, kepada moderator terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi tentang manfaat SBDP. Manfaat SBDP bisa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap percaya lewat produk yang dihasilkan sendiri oleh peserta didik. Selain itu bisa menumbuhkan keterampilan untuk berwirausaha dengan hasil prakarya yang sudah dibuat. Karena hasil prakarya yang sudah dibuat bisa bernilai tinggi jika dikembangkan dan dipasarkan ke masyarakat luas. Dengan kegiatan prakarya juga bisa kerja. Pendidikan seni termasuk pendidikan estetika yang sangat bermanfaat bagi peserta didik seperti yang dikemukakan oleh Jelantik pada tahun 2002. Yaitu yang pertama, seni bermanfaat bagi peserta didik sebagai saran memperdalam pemahaman tentang rasa indah pada umumnya dan pada kesenian itu sendiri pada khususnya. Lalu yang kedua, memperluas pengetahuan dan menyempurnakan pengertian tentang unsur objektif yang membangkitkan rasa indah, pada manusia dan faktor-faktor yang berpengaruh pada pembangkitan rasa indah. Yang ketiga, memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pengertian tentang unsur-unsur subjektif yang berpengaruh atas kemampuan manusia menikmati keindahannya. Lalu yang keempat, memperoleh rasa cinta terhadap kesenian dan kebudayaan bangsa pada umumnya, serta mempertajam kemampuan untuk mengapresiasi kesenian dan kebudayaan bangsa lain yang dapat mempererat hubungan antar bangsa. Lalu yang kelima, memupuk kehalusan rasa dalam manusia pada umumnya. Yang keenam, memperdalam pengertian keterkaitan wujud kesenian dengan tata kehidupan, kebudayaan, dan perekonomian masyarakat. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alia yang telah membacakan hasil materinya. Untuk materi terakhir yaitu akan dibacakan oleh Sita. Kepada Sita saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan SBPD dalam materi pembelajaran. Materi pelajaran seni budaya dan keterampilan mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. Kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga, menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan. Dan yang terakhir, menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sita yang telah membacakan hasil materinya. Cukup sekian dan terima kasih hasil diskusi kami hari ini, hasil presentasi kami hari ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop, Wan, recordnya?
Iswan, Udah di stop.